Halo semuanya, oke kali ini kita punya satu pesan yang mungkin bisa bikin para ayah di luar sana jadi sedikit lebih lega. Pesannya adalah, anak Anda itu nggak butuh versi sempurna dari diri Anda. Coba kita jujur sama diri sendiri deh. Para ayah, pernah nggak sih ngerasa bersalah karena merasa, kok kayaknya aku belum jadi ayah yang sempurna ya? Kalau jawabannya iya, tenang, Anda nggak sendirian kok. Nah, perasaan bersalah itu tuh sering banget datangnya dari satu hal, beban untuk jadi ayah sempurna. Semacam tekanan yang nggak kelihatan, yang seolah-olah menuntut kita untuk selalu benar dalam kondisi apapun. Ya kan? Kayaknya di masyarakat kita, seorang ayah itu harus selalu kelihatan kuat, harus selalu punya jawaban yang benar, dan, nah ini yang paling berat, nggak pernah boleh salah. Standar yang kalau kita pikir-pikir lagi, aduh capek banget ngejarnya dan ya nggak realistis lah. Tapi, nah ini dia inti dari semuanya. Pesan yang mudah-mudahan bisa membebaskan kita semua. Anak Anda itu sebenarnya nggak butuh ayah yang sempurna tanpa celah sedikit pun. Oke, jadi yuk kita coba bongkar deh mitos tentang ayah sempurna ini. Dan kita lihat apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama seorang anak. Karena fokusnya itu ternyata bukan di kesempurnaan, tapi di kehadiran. Coba deh kita bandingin ya. Di satu sisi, ada mitos yang kayaknya selalu kita kejar-kejar. Harus selalu kuat, selalu benar, nggak boleh salah. Tapi di sisi lain, coba lihat apa yang anak kita beneran butuhin. Jauh lebih simpel, lebih manusiawi. Mereka butuh ayah yang hadir, ayah yang jujur, dan ini yang paling penting, ayah yang mau terus belajar bareng mereka. Terus gimana dong caranya nunjukin kalau kita ini jujur dan mau belajar? Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang kita bayangin. Cuma satu kata pendek, tapi kekuatannya luar biasa. Coba bayangin deh sebuah situasi yang, ya kayaknya kita semua pernah ngalamin lah. Mungkin pas lagi capek pulang kerja, nggak sengaja ngebentak anak, atau mungkin kita salah janji. Kesalahan-kesalahan kecil sehari-hari gitu. Nah, momen setelah kejadian itu, itulah kuncinya. Bukannya ngeles atau cari-cari alasan. Tapi coba bayangin, seorang ayah datang ke anaknya, terus dengan tulus bilang, "Nah, ayah salah tadi, maaf ya." Udah, gitu aja. Sesimpel itu. Pas diucapin, kalimat itu mungkin rasanya ya biasa aja, cuma kalimat pendek. Atau bahkan mungkin ada rasa sedikit canggung buat ngucapinnya. Tapi buat si anak, permintaan maaf itu dampaknya gede banget. Kayak kita lagi nanam sebuah benih. Itu adalah pelajaran yang super penting tentang tanggung jawab dan kerendahan hati yang bakal tumbuh bareng dia. Dan ini nyambung ke satu fakta yang penting banget soal anak-anak. Mereka itu peniru nomor satu. Mereka jauh lebih banyak belajar dari apa yang kita lakuin, bukan dari apa yang kita omongin. Kita bisa aja ceramah panjang lebar soal kejujuran. Tapi satu momen waktu kita mengakui kesalahan, itu jauh lebih nempel di kepala mereka. Sikap kita itulah kurikulum utama buat mereka. Jadi, proses belajarnya tuh alurnya kira-kira gini. Ayah mengakui kesalahan. Lalu, anak melihat langsung contoh kejujuran di depan matanya. Dan hasilnya, anak menyerap pelajaran paling berharga soal apa itu tanggung jawab. Ini siklus belajar yang efeknya dahsyat banget. Nah, dari semua ini, kita bisa sampai ke sebuah definisi yang baru. Apa sih artinya menjadi ayah yang hebat itu? Jawabannya bukan soal kesempurnaan, tapi soal kemauan untuk bertumbuh. Jadi, inilah definisi barunya. Ayah hebat itu bukan dia yang nggak pernah salah, sama sekali bukan. Tapi dia adalah orang yang punya keberanian buat mengakui kesalahan dan terus mau memperbaiki diri. Jadi, para ayah, yuk kita lepasin aja beban itu. Menjadi ayah itu bukan lomba lari menuju kesempurnaan yang emang gak akan pernah ada garis finishnya. Ini tuh soal perjalanan, soal keberanian untuk bangun tiap pagi dan siap untuk belajar lagi. Belajar dari keberhasilan dan juga belajar dari kesalahan. Oke, kita tutup pembahasan kita dengan kalimat ini. Coba kita resapi bareng-bareng ya. Ayah hebat bukan yang tidak pernah salah. Ayah hebat adalah yang berani memperbaiki diri. Ingat, keberanian itulah bukan kesempurnaan yang jadi hadiah paling berharga yang bisa kita berikan untuk anak-anak kita.